Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait mobil Xenia yang tertabrak kereta Babaranjang di Natar Lampung Selatan ini membawa 3 siswa SMP. Daihatsu Xenia Silver berplat nomor BE1182VT yang tertabrak kereta Babaranjang di Jalan Sibai, Kelurahan Haji Menda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 31 Juli 2023 pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat ini membawa 3 siswa SMP. Manajer Humas PT KAI Drive Tanjung Karang, Azhar Zaki mengatakan, masinis membawa kereta Babaranjang dengan nomor kereta api 3078 dari arah Tanjung Karang menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Ia mengatakan supir tersebut melintas di perlintasan kereta api dan tidak mengindahkan suara klakson masinis hingga akhirnya tertabrak kereta. Azhar mengatakan, supir melintasi diduga perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan tidak terjaga. Azhar mengatakan, supir ini membawa penumpang siswa tertemper di bagian depan kanan lokomotif dan mobil tersebut terseret sekitar 8 meter ke sisi kanan jalur kereta api. Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan. Sudah hadir di sini ada Saudara Bayu. Halo, selamat malam. Selamat malam rekan Cenul. Ya, terima kasih Saudara Bayu yang sudah menyampaikan informasi dari lapangan. Mungkin di sini Tribuners ingin mengetahui bagaimana kronologi awal kejadian dari mobil Xenia yang tertabrak kereta Babaranjang di Natar Lampung Selatan ini. Bayu, silahkan. Ya, terima kasih rekan Cenul, bahwasannya benar tadi siang telah terjadi eh, tabrakan dari kereta Babaranjang dengan Xenia Silver yang berada di Jalan CBI, Kelurahan Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kejadian tersebut sontak menggegerkan warga sekitar karena mobil tersebut terseret hingga 8 meter dari lokasi kejadian. Dan dijelaskan oleh Mas Diana selaku saksi mata, dirinya kaget dengan kejadian tersebut dan korban tersebut membawa 3 orang penumpang pada saat kejadian. Para korban mengalami luka-luka di bagian tangan dan hingga kaki, dan ada 1 siswi yang pingsan. Begitu rekan Cenul. Oke, berarti kejadian ini terjadi di siang hari ya Bayu? Iya betul, kejadian tersebut pada siang hari, dan kejadian tersebut menggegerkan warga sekitar. Begitu rekan Cenul. Oke. Apakah sebelumnya memang tidak ada pelang atau pelang ini otomatis atau manual gitu? Mengapa mobil Xenia Daihatsu Xenia ini bisa tertabrak kereta Babaranjang? Iya, di lokasi kejadian tadi Tribun Lampung
langsung memantau tempat kejadian perkara dan melihat bahwasannya ada palang pembatas, namun itu manual bukan otomatis, sehingga eh, siapapun yang melintas ketika tidak ada yang mengarahkan untuk memberhentikan, maka kereta tersebut bisa nyelonong begitu rekan Senul. Oke, dan apakah di sana tidak ada penjaga dari atau petugas dari PT KAI yang menjaga di sana, Saudara Bayu? Iya, berdasarkan keterangan dari Mas Diana selaku saksi mata kejadian yang merupakan warga sekitar juga, ia menceritakan kepada Tribun Lampung tadi bahwasannya eh, perlintasan tersebut merupakan perlintasan yang tidak dijaga secara resmi oleh petugas PT KAI di Pura 4. Namun penjagaan merupakan warga sekitar atau sukarela yang menjaga di perlintasan tersebut. Begitu rekan Senul. Oke, baik. Berarti memang sejauh ini ada 4 korban termasuk supir dan 3 siswa SMP. Benar ya, Saudara Bayu? Ya betul. Berdasar pengakuan dari saksi mata kejadian di lokasi kejadian tersebut ada 4 orang korban yang merupakan satu keluarga, yakni satu laki-laki itu seorang supir yang merupakan salah satu orang tua dari eh, siswa tersebut. Kemudian ada 2 siswa itu berjenis kelamin laki-laki dan 1 siswi. Jadi korban yang mengalami tertabrak kereta bebanannya tersebut ada 4 orang dan saat ini dilarikan ke rumah sakit. Begitu rekan Cenul. Oke. Dilarikan ke rumah sakit mana, Saudara Bayu, dan bagaimana kondisi mereka hingga saat ini? Apakah ada yang mengalami luka berat ataupun luka ringan? Ada berapa orang? Iya, berdasarkan keterangan Mas Diana selaku warga sekitar juga, menurut dirinya korban dilarikan ke rumah sakit Malahayati dan mengalami luka di bagian tangan hingga bagian wajah. Dan saat ini Tribun Lampung mencoba untuk mengupdate kembali eh, keempat korban ini bagaimana kondisinya. Begitu rekan Cenul. Oke, baiklah. Untuk dari masyarakat sekitar, apakah memang sebelumnya ini pertama kali kejadian atau sebelumnya sudah pernah ada kejadian seperti ini juga, Saudara Bayu, di tempat kereta api Natar Lampung Selatan ini? Keterangan saksi tadi, kejadian tersebut terakhir pada 2 tahun yang lalu, sama halnya mobil yang menabrak kereta. Karena berdasarkan undang-undang juga, eh, kereta api itu mempunyai undang-undang secara khusus. Ya. Jadi diduga ini korban nyelonong untuk melintas kereta api, walaupun pada saat itu klakson sudah dibunyikan oleh masinis, dan itu juga berdasarkan keterangan dari KAI Bapak Zaki yang dikonfirmasi juga Tribun Lampung. Ia menjelaskan masinis sudah memberikan klakson atau aba-aba untuk tidak ada yang melintas di area tersebut. Namun pada saat kejadian korban melakukan dan melintasi jalan tersebut. Begitu rekan Cenul. Oke. Dari informasi yang saya dapatkan ini terseret sejauh 8 meter ya, Saudara Bayu. Lalu bagaimana kondisi dari bangkai mobilnya? Apakah sudah dievakuasi dari tempat kejadian atau masih? Iya, di lokasi kejadian tadi terlihat juga benturan keras di posko perlintasan, dan terlihat kaca di posko perlintasan tersebut juga rusak yang mengakibatkan dari hantaman mobil tersebut sekitar sepanjang 8 meter, dan kondisi mobil terlihat sangat ringsek di bagian depan dan sempat terguling di lokasi kejadian. Begitu rekan Cenul.
Oke, berarti dari informasi yang kita dapatkan oleh Saudara Bayu yang memang langsung melaporkan dari lapangan Tribuners, bahwasanya sebelumnya memang kereta api Babaranjang ini sudah membunyikan klakson terlebih dahulu ya Saudara Bayu ya, tetapi mungkin dari kelalaian pengendara juga dan juga ditambah palangnya secara manual sehingga menyebabkan kecelakaan ini. Nah, ini waktu kejadian itu kondisinya sedang ramai atau bagaimana Saudara Bayu? Ya, berdasarkan keterangan dari saksi pada saat kejadian memang keadaan sepi dan pada saat itu juga petugas yang sukarela juga sedang istirahat, sedang tidak ada di tempat sehingga kejadian tersebut terjadi. Dan berdasarkan keterangan dari Humas PT KAI, Bapak Jaki, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan tata tertib berlalu lintas, terutama saat melintasi rel kereta api, karena tidak adanya, apalagi yang tidak ada palang pintu sehingga menyebabkan kejadian tersebut. Jadi bagaimanapun diharapkan kepada masyarakat untuk hati-hati saat melintas di perlintasan kereta api. Begitu rekan, kembali ke studio. Ya. Kereta api ini merupakan kereta api Babaranjang dengan nomor kereta api 3078 ya Tribuners, dari rute arah Tanjung Karang menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Nah, Saudara Bayu, apakah pengendara dari Daihatsu Xenia dan juga penumpang ini merupakan asli orang desa sana atau pendatang baru ini? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak polisian juga tadi yang diwawancari oleh tim dari Tribun Lampung yang berdomisili di Lampung Selatan, karena ini wilayahnya Lampung Selatan, yakni Polsek Natar ataupun Polres Lampung Selatan, bahwasannya korban ini merupakan warga Perum Puri Sejahtera yang beralamat tidak jauh dari lokasi kejadian. Oke. Begitu rekan. Itu memang masih merupakan warga setempat ya? Ya, begitu rekan, karena korban ini sepertinya beliau ingin menjemput anaknya dan pulang ke rumah, begitu, karena rute perjalanan dari mengantar dan ataupun menjemput siswa tersebut itu selalu melintas di perlintasan kereta api tersebut, begitu. Oke, sampai sejauh dari kejadian ini terjadi, yang sudah turun ke lokasi sendiri dari pihak kereta api maupun kepolisiannya sudah ada atau masih menunggu? Jadi setelah kejadian, bangkai mobil langsung diangkat oleh pihak PT KAI sehingga tidak mengalami terjadinya gangguan arus lalu lintas kereta api. Dan saat ini perlintasan tersebut sudah bisa dilalui baik dari arah stasiun Tanjung Karang menuju Kertapati ataupun sebaliknya dari Kertapati menuju ke Tanjung Karang. Begitu rekan Senul. Oke, berarti dari kejadian ini tidak mengalami kemacetan arus lalu lintas ya di tempat kejadian? Ya, betul, begitu rekan Senul. Oke, untuk sejauh ini kondisi di lapangan dan juga kondisi di tempat kejadian bagaimana situasinya, Saudara Bayu? Ya, sebelum maghrib tadi, Tribun Lampung, ini saya sendiri langsung ke lokasi dan melihat kondisi tempat kejadian perkara. Situasi sudah kembali normal dan masyarakat juga sudah berlalu lalang untuk melintas rel kereta api tersebut. Begitu rekan Senul. Oke, baiklah, terima kasih untuk rekan kami Saudara Bayu yang berada di lapangan sudah menyampaikan informasinya. Selamat bertugas kembali. Baiklah Tribuners, itulah tadi breaking news di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
atau Mbak? Oh, pas kejadian ada suara benturan gitu loh. Mm-mm. Berapa kali tuh Mbak benturan itu Mbak? Satu kali kuat tuh. Segar gitu ya? Langsung keluar ngeliat mobilnya udah posisi ketabrak. Nah Mbak itu posisi lagi di Lagi rumah. dalam rumah. Oh, kaget berarti sih Mbak? Iya. Lagi makan kah atau lagi apa itu sebenarnya? Pas kejadian itu? Saya Lagi istirahat lah ya. Iya, lagi istirahat ya. Jadi emang benar-benar kaget ada dengar dentuman itu ya Mbak? Aduh, ini